Abi mengantarkan 3 pelajar untuk paskibraka nasional. Ya. Apa sih rahasianya, Bi? Oke, baik. Pada dasarnya setiap siswa itu memiliki kekhasan, punya kemampuan, punya bakat yang mungkin perlu disalurkan. Nah, untuk paskibra tentunya sekolah harus menyiapkan atau mewadahi adanya lembaga ataupun kegiatan ekskul ya, berupa ekskul. Waktu di SMA 4 itu namanya PASUS ya, pasukan khusus SMA Negeri 4 Padang. Jadi, yang kedua kalau di SMA 3 itu namanya PKS ya, atau rekaman sekolah. Jadi kedua ekskul ini keberhasilannya tentu dilihat dari yang pertama latihan yang intens, kemudian mengikuti perlombaan-perlombaan yang diadakan baik tingkat daerah maupun provinsi. Dan sekolah sebagai lembaga tentunya juga harus memfasilitasi, karena terkait dengan waktu kemudian biaya, tentunya anak-anak ini tentu juga membutuhkan. Nah, tentunya ini kalau terkait dengan biaya, maka kita mendorong ekskul tersebut untuk berinovasi mengadakan kegiatan-kegiatan, baik latihan-latihan yang intensif terprogram tiap Sabtu dan Minggu, atau kemudian juga membiayai terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang di luar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tentu kita mengupayakan kerjasama dengan alumni yang sudah punya kemampuan terkait dengan kesamaptaan gitu, terkait dengan bagaimana baris berbaris dan sebagainya. Tentunya ini tentu banyak sekali sekolah-sekolah itu mempunyai alumni-alumni yang hebat terkait dengan mungkin lulus di angkatan Akabri maupun di Polri. Jadi ini kita ikut sertakan. Yang ketiga tentu tidak terlepas dari orang tua. Kadang-kadang orang tua punya anak-anak yang badannya bagus, kemudian punya keinginan untuk mengikuti ekskul tersebut, maka ini orang tua merasa khawatir, takut kalau mungkin nanti ketinggalan pelajaran atau melalaikan yang wajibnya. Maka di sini peran kepala sekolah meyakinkan bahwa bagi anak-anak yang berprestasi di bidangnya atau ini, maka nanti diberikan fasilitas-fasilitas khusus ya, sehingga tidak ada kekhawatiran ya gagal di studi ataupun mungkin gagal di ekstrakurikulernya. Itu upaya-upaya yang dilakukan. Ya, khusus SMA 4 Abi. Ya. Kan di masa Abi jadi kepala sekolah dapat 2 kali. Ya. Dan itu jaraknya tidak terlalu jauh. Ya. Apa yang Abi rasakan ketika itu dan bersama tim? Ya. Salah satunya tentu yang tadi sudah ada Iqbal, kemudian Retno berikutnya, itu artinya yang si alumni yang sudah pernah masuk nasional itu bisa bercerita, bisa memotivasi adik-adiknya, dan dia balik lagi ke ekskul untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang intensif. Nah, tentu ini juga memberikan keyakinan kepada mereka, kelompok mereka itu untuk bisa masuk kembali ya. Kalau mungkin kemarin laki-lakinya, sekarang perempuannya yang menjadi target gitu, karena kita belum ada perempuannya. Itu motivasi itu yang dia berikan kepada adik-adiknya, sehingga ya kebetulan juga orang tuanya mendukung terhadap seperti itu. Jadi tidak ada juga pelajaran yang tertinggal dan sebagainya, karena sekolah maupun orang tua sama-sama mendukung, dan kemudian sekolah memberikan kemudahan pada saat dia latihan, kemudian bentrok dengan ujian, tentunya kita beri fasilitasi. Nah, khusus yang di SMA 3 Ya. itu dari perencanaan termasuk cepat atau sudah standar yang kita pikirkan, atau terlambat dari yang kita rencanakan? Kalau Abi lihat itu sudah standar yang diberikan, jadi hampir mirip ya. Mereka
ekskulnya sudah sangat intensif latihan di Sabtu Minggu. Jadi kalaupun ada 2 ekskul yang aktif, ya di situ PKS-nya kemudian basketnya gitu. Jadi memang kalau kita prediksi kemudian di SMA 3 terkait dengan patroli keamanan sekolahnya itu memang sangat ketat. Jadi kemudian termasuk dari ukuran tinggi badan dan kemudian postur gitu. Jadi memang sudah mulai standarnya, kita tidak ini menseleksi lebih ini, karena kalau misalkan diberikan pelatihan yang sama maka semua akan punya peluang yang sama gitu. Dan tentu yang terbaik, karena tidak hanya terkait dengan postur dan sebagainya, tentu pada saat kalau untuk memilih paskibraka nasional tentu juga ada akademisnya juga yang dipertimbangkan. Oke, kemudian nih, terkait dengan lulusan nih, ini kan biasanya setiap tahun itu bagaimana sekolah bisa meluluskan anaknya ke perguruan tinggi, terutama ke perguruan tinggi favorit. Yeah. Nah, beberapa pintunya SNMPTN, SBMPTN, itu khusus. Nah, ada sekolah yang katakanlah terjadi penurunan khususnya di kedua lini ini. Kira-kira apa sih yang menjadi penyebabnya? Dan kemudian kalau belajar dari ketika Abi menjadi kepala sekolah di SMA 4 Padang dan SMA 3 Padang, kan tren grafiknya itu naik terus. Apa rahasia Abi? Bisa berbagi ini, boleh dimanfaatkan oleh kepala-kepala sekolah kita yang lain. Ya, hanya anak itu pada saat di kelas 12 ya, atau di kelas 3 SMA. Apalagi kita menjadi kepala sekolah SMA, maka sesuai dengan standar kompetensi lulusan bahwa dikatakan sekolah yang bagus, sekolah yang hebat adalah banyak anak diterima di perguruan tinggi. Kalau dikatakan, kalau misalnya kita SMK, maka seberapa banyak yang diterima di dunia kerja dan dunia industri. Maka sudah suatu keharusan sekolah mempunyai program untuk sukses masuk perguruan tinggi, bukan hanya pada saat anak di kelas 12, tetapi kita program sejak di kelas 10. Ya, di kelas 10 bagaimana pengenalan jurusan, kemudian juga sudah bagaimana memberikan standar nilai, penstandaran nilai setiap mata pelajaran atau setiap tingkat itu dengan yang benar gitu ya, mengontrolnya, berkolaborasi dengan BK ya, sehingga kita punya, jangan sampai nanti kalau misalkan kita hanya di kelas 12, jangankan untuk lulus, kadang-kadang anak-anak pas di akhir waktu untuk menuliskan jurusannya bingung. Tetapi beda kalau kita sudah programkan di kelas 10, sudah tahu dia di kelas 12 nanti memilih apa ya, tidak ada lagi ini, sehingga tinggal dia di kelas 11 dan kelas 12 menggali lagi pertama pesaingnya di antar sekolah ya, yang meminat yang sama. Pesaing di dalam sekolah sendiri ya, sekolah. Jadi kita punya kebijakan waktu itu boleh sama dalam tidak boleh ada jurusan yang sama pilihan pertamanya ya. Kalaupun sama minimal boleh atau maksimal 3. Itu juga distandarkan. Mungkin contoh konkretnya misalnya. Ya. Misalkan kalau anak IPA sudah pasti itu yang namanya Fakultas Kedokteran itu pilihan utama. Ada 7 IPA di sekolah itu misalkan. Alhamdulillah kalau misalkan 10 besarnya mau kedokteran, rasanya mimpi untuk bisa lolos di SNMPTN untuk 70-70-nya. Belum bertanding dengan sekolah lain. Dengan sekolah kita saja itu mungkin sudah ada, anggaplah 70, maka mungkin kedokteran 3 atau 4 yang gugur itu sudah 66 orang gitu. Artinya udah bertanding dalam satu kandang. Nah, ini yang memungkinkan. Lalu ya. Mana kalau mereka sama-sama berminat jadi ya. Jadi kedokteran